lagi dengan kami, Jejak Suara 12.5. Dengarkan cerita, temukan makna. Enggak, ini Jejak Suara 12.5. Makna. Oke, jadi kalian bisa ngeliat nih, kita mukanya tuh beda-beda banget dari yang episode pertama. Nah, itu episode pertama itu dari kelompok 1 yang memiliki tema media sosial bikin bahagia atau bikin insecure. Nah, kita hari ini dari kelompok 2 dengan saya Cindy Vimala sebagai host, Saya Fili Mareta Delvan sebagai host juga. Saya sebagai narasumber, Lansia. Dan saya Felicia Putri sebagai narasumber. Nah, sebelumnya makasih banget nih Cindy sama Emil udah undang aku, Felicia Putri sama Valencia di podcast yang episode kedua kali ini. Udah percaya kita, udah kasih kesempatan buat kasih pendapat sama pemikiran kita. Thanks for inviting. Iya, makasih juga ya kalian udah mau kita invite untuk kita memberikan pertanyaan nih mengenai tema hari ini. Nah, kalian bisa bayangin gak sih kalau kepala kalian tuh kayak penuhnya kayak overthinking banget kalian. Terus kalian kayak kepalanya pusing, bukan pusing penyakit ya, tapi pusing karena udah overthinking banget, ada masalah keluarga lah, masalah tentang temen lah. Terus kalian bingung, mau ceritanya ke siapa? Pernah gak sih? Karena banget sih maksudnya kamu. Emang ada ya orang yang nggak pernah kayak gitu? Enggak lah, nggak mungkin, udah pasti. Yang viewers kita juga udah pasti juga pernah kan ya. Nah, hal ini dapat berkait dengan tema kita hari ini, yang itu Support system sahabat yang jadi obat. nah, yang ini jadi ironisnya nih, sekarang kan malah kebanyakan orang merasa itu lebih kesepian gitu ya, karena ya dengan berkembangnya modernisasi, globalisasi ini, orang lebih banyak di HP mainnya, ngechat di HP. Kalian gitu juga? Iyalah. Ini udah pasti nih ada punya nih teman online nih pasti. Oh, banyak dulu, apalagi pas zaman COVID itu. Aduh, chronically online semua. Pilih online. Oke, jadi kalian tahu gak sih apa itu support system itu? Menurut aku sih support system itu kayak orang yang kayak physically hadir atau enggak kayak mau ngasih kayak saran, mau dengerin, mau kayak ada buat kita pas kita lagi kayak kesusahan atau kayak burnout, stress. Misalnya kalian menurut kamu support system itu apa? Ya kira-kira sama itu, intinya kayak orang yang maksudnya untuk kayak berada di sisi kita gitu loh. There for us. Menurut kalian support system itu penting banget gak sih? Atau kira-kira bisa lalu sendiri? Kebetulan kan kalau kita kan udah tinggal skripsi, kita ya berpikir ke depan kan sama kayak ingin mental health gitu kan. Makanya sekarang juga kebetulan kan kebanyakan orang itu kayak chronically online, dan mereka kayak merasa lebih kayak gimana gitu, kayak kesepian atau sampai depresi gitu. Nah, menurutku sih itu sangat penting untuk ada support system untuk kita. Setiap kayak ada satu, bisa jadi dari keluarga atau dari teman dekat, bisa aja gitu. Jadi aku dengar kalau orang itu juga banyak loh yang punya teman online, jadi merasa lebih nyaman gitu karena nggak pernah dijudge. Benar nggak sih gitu? Menurut kalian gimana? Kebetulan aku punya teman online kayak gitu juga. Oh iya. Akhirnya aku juga suka oversharing ke dia juga suka oversharing ke aku. Oke. Karena nggak sama-sama nggak kenal gitu kan? Iya, dia rasanya kayak anonim gitu loh. Iya. Padahal kan kayak sebenarnya juga secara harfiah juga itu orang yang hidup juga kan, beda aja tempatnya kan. Iya. Kalau ada support keluarga gitu, kalau kalian nih ada suatu masalah gitu, kalian itu biasanya mendemin apa biasanya ada cerita juga, baik ke orang tua atau temen gitu? Sebenarnya kalau misalnya itu tergantung kayak background kayak masing-masing orang ya. Tapi kalau misalnya menurut aku sendiri, kalau saya kenal orang sendiri, aku kayak kurang cerita ke orang-orang yang kayak aku kenal kayak keluarga atau teman gitu. Kecuali kalau misalnya benar-benar kayak udah bondingnya kuat banget gitu. Jadinya menurut aku sih, menurut pendapat aku sendiri, aku kayak kurang
buat cerita masalah pribadi yang kayak berat banget ke keluarga. Iya Sama sih. lagi. Cuma iya sih kebanyakan keluarga juga kayak gimana ya, kalau orang tua ini ya kadang-kadang mereka walaupun kita nih, kalian pasti ngalamin ya kalau lagi mau cerita nih, aduh ada masalah, contohnya nih, aduh mah nilai aku nilai aku jelek mah, ini gimana, padahal aku udah belajar, terus mama kan kayak, ih kamu sih belajarnya yang bener, jangan main HP terus, salah HP itu. Makanya jadinya kayak dijudge gitu kan daripada didengerin. Iya. Kalau dibandingin sama dunia kerja lebih kejam dikerjakan, masih mending sekolah masih dikasih jajan. Padahal kan sama aja. Menderita juga kan dua-duanya. Beda aja bentuknya. Iya, gimana sih kalau keluarga? Tapi itu support system penting sih kalau untuk keluarga atau kalau kalian juga nggak bisa cerita ke keluarga, bisa juga ke teman. Ada nggak teman yang bisa kalian ceritain gitu? Justru kalau menurutku kalau di keluarga udah kayak dipendemin gara-gara keluarga, jadi kita jadi kayak lebih susah buat kasih tahu ke orang lain gitu, kayak curhat ke orang lain. Jadi kayak mendemin emosi memang Iya. udah dari dulunya gitu ya. Kan semuanya bermula dari keluarga kan. Apa sih kamu kayak gitu ya? Enggak canda. Tapi menurut aku kalau misalnya segala masalah, segala kayak penderitaan gitu, itu kayak kita nggak boleh kayak cerita semuanya ke satu orang atau enggak kayak satu pergaulan gitu. Jadi kayak oversharing yang kayak over gitu loh. Over sampai orang yang diceritain kayak aduh ini orang masalah hidupnya banyak banget. Jadi kayak ada yang masalah yang kayak private yang beneran kayak kita harus ngerasain sendiri gitu. Iya sih. Tapi kan ada juga ya orang yang pengen oversharing tapi nggak mau sama orangnya langsung, jadi malah beralih ke AI. Kan gimana tuh? Ada nggak sih? Iya, adanya ini sekarang yang Masih kamu nih. enggak. Ya curhat. Ya. Ada yang curhat ke AI. Ada aja yang Coba sekarang, kasih. apalagi kan ya sekarang jadi kayak lebih pintar buat ngebales chat kita Iya. gitu. Padahal kan pada umumnya itu AI itu cuma sekedar kayak artificial. alat bantu Iya, gitu, cuma kan teknologi kita. doang ya. Bukan kayak pengganti terapis kita gitu loh. Iya sih. Gimana kalau gitu? Kayak menurut aku kalau misalnya curhat ke AI kan dibuat buat apa namanya, setuju sama pendapat kita, setuju sama apa yang kita omongin. Jadi kalau misalnya kita curhat ke AI pun, AI bakal terus setuju sama kita, nggak bakal kayak ngebantu ada buat hadir buat kayak bantu nyelesain masalah. Jadi kayak AI ini cuma buat Yes, validasiin yes. perasaan. Iya. Kalau misalnya butuh cuma validasi ke AI mungkin kalau misalnya emang mentok banget. Tapi kalau misalnya udah sampai parah banget harusnya rujuk ke terapis gitu sih. Menurut aku. Jadi pula kan AI itu kayak robot kan, nggak punya hati. Iya. Jadi kan nggak sejatinya juga nggak bakal paham sama perasaan manusia juga. Iya sih. Iya. Terus menurut kalian tuh kalau secara konsisten, kalian mending ceritanya ke siapa? Kalau jangan nggak boleh bilang gitu. Gimana? Tergantung masalahnya sih. Tapi kalau misalnya aku ada akun private Twitter yang kayak isinya orang-orang yang aku Waduh, ke spill nih. kan nggak tahu gitu. Oh iya, gitu. Iya. Tapi kalau misalnya ada akun yang kayak bener-bener nggak pengen bebanin ke satu orang, tapi kayak pengen cerita biar ada orang yang seenggaknya ngeliat gitulah. Jadi kayak akun kayak private kayak akun Twitter, Instagram gitu bisa jadi alat peralihan buat nuangin emosi lah. At least kalau misalnya nggak bisa cerita full ke satu orang atau ke satu kelompok gitu. Iya sih. Pengen bergening. Iya. Aku pengen juga sih, pengen coba. Cuman kayak aduh nggak bisa sih ngechat sama orang online. Apalagi juga kalau Rasanya beda ya kayak curhat Iya. di online sama curhat real life gitu ya. sama juga sih kalau ngecurhat ya. Enggak, maksudnya kayak kalau ngecurhat walaupun orangnya memang dari dasarnya juga kurang mau kasih tahu atau kayak mau ngutarain emosinya juga tetap susah sih. Gimana? Menurut kamu gimana tentang akun private ini? Sebenarnya menurutku boleh-boleh aja sih akun private. Yang penting kita bisa curahin perasaan kita, jadi nggak gitu dipendam kan, daripada dipendam bikin stres aja. Iya, dia setidaknya cara media untuk mencurahkan isi hatinya gitu lebih
lebih sehat gitu daripada kita. Iya. Ya, berarti ngalamin sendiri nih ya? Enggak. Nyalain sendiri? Enggak. Aduh, oke. Jangan. Jangan gitu, jangan gitu. Kita tidak boleh mendamin perasaan itu jadi toxic positivity. Jadi ini sesuai dengan poster kita, guys. Toxic positivity. Ini ada banyak poster-poster ini nih, ada nyamuk nih. Kadang mendengar pun sudah cukup. Mendengarkan tanpa menghakimi itu lebih menyembuhkan daripada kita solusi. Aduh, berarti ini kayak apa namanya, orangnya lagi ngechat terus ada orang ngomong, "Are you okay? Kalau kamu mau cerita aja." Ini posternya si Valen ini. Si Valennya berarti ngalamin ya? Mana ada. Kamu nggak pernah curhat gitu ke teman? Apa gimana? Pernah nggak ya? Pernah nggak ya? Pernah nggak ya? Menurut kalian tuh? Ya sudah, oke. Kalau si Evelyn pernah? Pernah dong, sama sih juga. Pernah sama siapa? Ya ada. Privacy, Ada. friend. Oh iya, privacy. Iya, siapa itu teman juga. Kalau Kalian nulis diary juga bisa sih. Oh iya, Iya, jadi bisa tapi- jadi peralihan juga selain Iya aku sih. selain. tapi ini ya sih, tapi kalau itu kan cuman kayak cuman tulis di buku doang, kita nggak dapet feedback juga, terus kita juga kayak nggak didengerin juga sih ya kan, mirip-mirip sama AI, kita cuma nulis doang, nggak ada lagi ya. kan ini kan ngomongin tentang kalau nulis di buku nanti nulis di buku Kita bisa Iya. lebih kayak introspeksi Kayak, diri iya, gitu. ya. Tapi kalau gitu makin ada juga orang-orang yang pas ngelihat itu mau introspeksi diri malah kayak aduh, jadi aku jelek, aku orangnya yang gini banget ya, aduh, makin depresi nanti dia. Gimana tuh? di otak bilang kayak ini bener, harusnya kayak gini, tapi hati kita kayak beda gitu. Iya. Kayak gitu kan. Gimana? Iya. Agak susah ya. Iya. Kalau Susah gitu sih ya. kalau misalnya gitu. Iya. Kalau misalnya emang benar-benar udah kayak berat banget, mending kayak at least cerita ke teman atau enggak kayak rujukan ke psikolog aja sih. Kalau misalnya kayak benar-benar nggak punya orang kayak terus takut dijudge, takut di kayak malah nggak ada di sisi kita gitu kan. Tapi kalau psikolog udah bayar mahal, nanti tiba-tiba kalau kamu oversharing langsung ini kamu masuk ke rumah sakit jiwa aja ya. Coba gitu. Ya. BPJS. BPJS. Jangan. Jadi ini kan pertemanan agak apa? Kalian punya masukan nggak kalau walaupun kita kan nggak punya, kalau orang susah nih mau cerita ke orang beneran, bukan Iya. orang secara daring ya. Kalian ada punya tips nggak kalau buat nyari teman buat curhat gitu? Tadi harus kayak tahu dulu atau Bukan dari bukan saya tahu yang mau dengerin curahkan emosinya. Iya. dari Enggak, kita coba cari Kayaknya kita ada caranya cara. gimana. Iya. Eh, cari teman di yang udah dengerin di real agak susah sih, kayak harus nunggu kayak at least beberapa bulan dulu sampai benar-benar kita percaya, kayak kita lihat kalau misalnya perilaku dia kayak bijaksana atau enggak, kalau misalnya dia emang mau dengerin, emang peduli sama kita, kayak itu tanda-tanda kayak dia berarti beneran care, beneran mau bantuin masalah-masalah kita gitu, walaupun cuma sekedar dengerin doang, sekedar ada buat kita. Iya sih. Coba kita minta aja dari teman. Iya, pintar-pintar nyari teman guys. Tapi kalau ya kan lanjut kayak gitu, pintar-pintar nyari teman. Tapi kalau di ekosistem, kalau di sekitarnya emang kayak orangnya banyak yang toksik, gimana itu? Atau mau harus pindah pertemanan, harus pindah tempat, apa gimana? ya kalau kayak gitu ya kesannya lingkungannya salah sih, jadi ya harus pindah lingkungan Iya, sih. Pindah harus lingkungan. pindah Iya. lingkungan, cari lingkungan yang benar-benar sehat, yang cocok lah sama kita. Tapi kalau nggak bisa gimana? Kalau ada yang menyusahkan gitu, kalau dia contohnya nih ada teman dia toxic banget, terus dia kayak ih kamu yang masalahnya bukan kita kok yang malah bermasalah, gimana? Tapi malah Iya malah play victim. tinggalin.
Oke. Tapi kalau saya menurut aku kalau misalnya mereka sampai bilang kayak dipanggungkan gitu, itu tanda buat introspeksi diri dulu. Terus habis itu di sisi lain kita juga ngejauhin mereka juga, soalnya mereka kan berarti kayak nggak mau nerima kita gitu kan. Iya sih. Kayak nggak mau bantuin kita secara kayak halus, gak mau bantuin kita berkembang dengan lebih baik gitu. Iya Jadi sih. ambil yang positifnya aja ya. Iya. Kayak orang itu dengerin yang Iya. Terus kalian pernah nggak sih ngalamin kayak gitu? Maksudnya kayak kalian ada cerita nggak, mau dari kalian ataupun dari orang lain tentang ya perjalanan untuk mencari support system itu? Nggak harus dari kalian juga. Kalau nggak kalian kayak pura-pura ngomong, aduh ini dari temen aku tapi sebenarnya ini dari aku gitu, pura-pura aja ngomongnya ini dari teman apa gimana? Dia apa gimana pertanyaannya? Kalian ada bukan cerita ya, ada cerita perjalanan buat nyari support system nggak? Untuk support system yang sehat gitu. Kalau buat ceritain masalah, baik masalah sekecil pun, tapi yang biar bisa curhat gitu. Beberapa pengalaman aku sih, ini dari pengalaman aja ya. Iya. Soalnya aku nggak tahu juga kalau saya di real life. Dia kayak agak dibully gitu sama teman real life-nya. Terus habis itu dia gara-gara dia sampai stres banget sama teman real life-nya yang kayak selalu bully kayak, ini tentang saya tentang musik genre, padahal Musik. iya musik genre Astaga. dibully. Terus habis itu Uh-huh. dia suka musik pop. Terus habis itu dia jadinya pindah ke Twitter yang dimana dia masuk fandom Twitter yang isinya kayak pop. Terus habis itu jadi dia kayak mulai diterima. Terus itu cara dia biar kayak ketemu teman yang beneran mau care, yang beneran yang sejalur sama dia. Terus habis itu beneran mau peduli gitu sama tentang masalah dia, tentang kayak pikiran dia gitu. Jadi walaupun nggak bisa ketemu di real life, saat itu juga kita bisa cari jalan lain buat kayak ketemu, at least kayak teman Temen apa? Temen buat cerita curhat, Bukan, buat mengutarain permanen atau ini apa? permanen. Temporary. Iya kan? Oke, ini banyak yang kurang bisa Indonesia ya. Oke, kalau kamu kemarin gimana? Ada nggak cerita? Oke. Evelyn ada? Nggak ada sih ya. Kalau saya aku sendiri gimana? Enggak sih, tapi ini ada cerita bukan cerita dari temen. Iya dari temen. Jadi dia nih dulu pernah dijauhin sama temennya gara-gara dia nggak bisa berteman dengan orang lain gitu. Jadi cuma circle-nya cuma itu doang. Dan gara-gara itu dia jadi ya depresi gitu. Soalnya dia sekali lagi dia introvert, bukan ansos ya. Dia mau berinteraksi cuma dia kayak takut aja gitu berinteraksi sama orang lain, apalagi orang baru. Terus dia jadinya kayak nge-spiral ke depresi sehingga ya seperti orang, bukan depresi pada umumnya sih ya. Dia seperti apa namanya? Bukan kesepian. Stereotip mengenai orang depresi yang mirip-mirip kayak gitu. Terus jadi tadinya tapi di akhir-akhirnya sih dianya udah bisa back up lagi. Soalnya dia kayak cerita juga sih sama teman online-nya. Iya, balik lagi ke teman online. Soalnya emang udah toxic banget itu teman-temannya ya, teman-teman IRL-nya. Jadi balik lagi ke teman online. Iya. Bantu ya teman online itu. Teman online sangat membantu. Ini sih kenapa support system itu penting banget. Kalau dari kalian sendiri, kalian pernah nggak sih jadi support system yang baik gitu? Ada tips nggak buat orang lain yang pengen jadi support system? Kalian jadi support system gak nih? Atau malah yang sering nyurhat ini? Terus jadi dengar yang baik juga dong. Iya. Cerita dong. Dengar yang baik, tapi juga player yang baik. Ya cuma nanti kamu iya. Kayak temen online aku nih contohnya nih, dia suka cerita-cerita. Jangan banget aku buka, bisa sampai 40 lebih messages. 40 lebih messages, oke. Iya. Abis itu Lebih kayak
from a few months tiba-tiba dia nongol curhat, habis itu hilang lagi. Terus aku ngeliat, oh iya. Dengerinnya ya udah bisa aja, kayaknya kita semua bisa aja kan ya dengerin aja. Iya, cuman kalau mau reply-nya ya susah sih responsifnya, soalnya takut di sisi lain kita takut buat ngesakitin hati dia, terus kan kita kan juga nggak tahu nih mental dia tuh seperti apa, nanti soal kita salah ngomong tiba-tiba dia Apalagi temen orang. aduh jangan sih itu ya, apalagi kalau online kan ya, kita nggak tahu intonasi orang yang nge-reply atau orang yang mikir kita nge-reply itu pakai intonasi apa, kan jadi susah kan, nanti salah persepsi langsung aduh deh. Terus apalagi kalau misalnya dia ceritanya pakai kayak nada ceria tapi ceritanya sedih gitu. Terus kita bingung ceritanya gimana. Kita ikutan excited atau sedih ya? Ya kadang-kadang juga ada temen, waktu itu ada temen juga nih yang tiba-tiba dia kayak nge-trauma dump, tiba-tiba trauma dump, terus aku kayak aduh ini dia ngomong ceria banget, tapi ceritanya kayak oh my god, ini real, orang ini beneran ada, oh my god jahat banget ya, dia kayak aduh susah gitu. Temen aku cerita bapaknya kayak kakaknya, terus itu dia kayak sambil yang kayak capsule, terus itu kayak oke. Hah? Kenapa? Ya, ini gimana? Bapaknya di masuk di penjara apa kan nih? Di penjara tapi apa namanya cuma bertahan doang gitu loh, jadi kayak dia makin trauma. Apa gimana? Papanya kakaknya. Dia cerita ke kamu pakai caps lock. Iya. Itu kamu nggak tahu dia excited atau dia Maksudnya kayak apa ceritanya tuh kayak apa namanya? My dad killed my brother, hahaha, gitu. Tapi sebenarnya dia kayak dia mourning kakaknya, tapi dia kayak bingung cara kasih tahu, kayak dia nggak pengen kelihatan sedih gitu loh. Soalnya itu kan kayak kita tunjuk, kita ngobrol juga, jadi ya kayak Mungkin dia nggak tahu cara copingnya gimana. Iya, salah satu terbesar, dampak terbesar orang depresi juga ya Soalnya mencurahkan mencurahkan emosinya emosinya dengan kayak normal atau benar gitu loh. nggak betul Ya. juga sih, kayak mencurahkan emosinya aja biar orang Ya. bisa tahu, bukan tiba-tiba nanti orangnya langsung gitu. Iya, tiba-tiba langsung depresi. Jangan. Iya ya, shocking banget ya. itu cuma seperbagian dari cerita ini. Ada lagi. Ada lagi. Apa? Itu lah, itu private. Oke. Jadi ya balik lagi ya, itu dia banyak orang coping mechanism-nya juga agak kurang juga. Kalau mau cerita, bingung juga mau cerita sama siapa. Iya. Terus habis itu kalau misalnya salah respon bisa matiin topik, terus habis itu dia matiin depresi, terus kalau misalnya ikutan excited dia jadi kayak kok gitu sih. Tiba-tiba chat, thank you for everything. langsung no. Jadi kita walau kita maupun sebagai teman ataupun sebagai teman online atau teman IRL, kita juga harus tetap gimana ya, sebisanya kita show support kita biar itu tidak terjadi, biar itu nggak terjadi. Dan sebaliknya juga, kalau kita mau curhat ya try to be more open lah, daripada nutup semuanya di diri sendiri, nanti malah gitu ya. Iya, Valen kayak gitu ya, Valen. Kamu ada masukan lagi? Ada cerita lagi nggak yang mungkin mind boggling This is gitu? really interesting. Ya, udah stop. Ada di kalian. Apa? Jangan ntar. Iya, pokoknya kan udah melenceng ini nanti sama topiknya. Oke, jadi balik lagi ke support system ya. Iya. Support system. Balik lagi ke support system. Jawabannya tadi. Iya ya. Ya sih, itu kan masih masuk kan support system. Dia curhat, terus dianya bingung mau ngomong kayak gimana, terus dia mau sebisa mungkin buat nge-support itu yang sedang menderita. Ya. Kalau apa namanya? Menurut kalian
curhat ke orang itu susah atau gampang? Susah sih, tergantung sih. To the point di mana kamu permasalahan kalian to the point gimana ya? Where you want to give up. Ini permasalahan kalian itu harus sampai titik mana biar kalian bisa itu kalian deemed it appropriate buat dicurhatin ya. To the point gimana? Sebenarnya masalah apa aja gak sih, seminor-minor apapun itu mungkin di sisi yang mau curhat itu nggak minor, tapi di sisi lain juga katanya minor juga. Susah sih. Ya tergantung Tergantung sama orangnya. Justru kalau kita curhat tiba-tiba nanti orang kayak ini orang gini amat, tiba-tiba di cut off, takutnya Iya. Waduh, pernah ngalamin nih berarti ya? Oh Iya. gitu. Analisis dari orang lain. Paranoid. Oke. Berarti overthinking juga ya kamu ya? overthinking. Overthinking berarti kamu pernah nggak sih curhat sama temen kamu? Atau curhat sama siapa gitu? Teman online juga bisa. Bisa. Nggak pernah temen IRL? Kurang. Pernah, tapi ya Kurang. Gimana kurangnya Justru itu? kalau aku lebih suka menulis sendiri, tapi ya benar kayak mungkin merasa kayak overwhelmed di satu titik ini, tapi pas sudah lewat ya udah kayak slowly but surely nanti jadi biasa aja. Tapi kalau itu juga Itu juga jadi mendam toxic juga sih, ya. toxic positivity itu sih. Tapi jadinya burst out. Jadi burst out. Nanti kamu tiba-tiba rage quit. Bukan rage quit. Bukan rage quit ya. Bukan rage quit ya. Rage quit live nanti. Rage quit live-nya rage quit jadinya. Atau rage quit ke pertemanan gitu. Nanti tiba-tiba kamu semua apa yang sudah dipendamin tiba-tiba explode di satu hari, terus langsung kamu nyakitin teman-teman kamu juga. Iya. Sebenarnya kalau misalnya mau cerita-cerita kayak gitu kayak bebas aja sih, kayak apa namanya, kita nggak harus down semua masalah ke satu orang gitu loh. Jadi kayak saya kalau saya kita kayak permasalahan tentang masalah di IRL kayak bisa ngomongin dulu masalahnya ke kayak yang online itu baru kalau kita udah tenang kita buat masalah selesai masalahnya bareng orang yang bersangkutan, terus habis itu kalau jadi masalahnya kelar kan. Terus habis itu kalau misalnya kita ngerasa gak bisa ngomongin di mana aja, itu bisa kayak nanya ke orang tua atau apa, kalau misalnya nanya ke orang yang lebih tua kayak kenalan kita yang lebih tua kayak udah berpengalaman kayak tentang masalah sekolah, tentang masalah pertemanan yang menurut dia kayak menurut kita tuh dia jadi jago banget lah tentang pertemanan. Ya juga sih, namanya kan support system, suatu sistem, berarti bukan cuma satu doang ya. Iya. Gimana aja. Gimana pendapat kalian tentang orang yang pengen curhat sama orang tapi takut dijudge? Jadi gimana tuh? Susah sih itu ya. Iya susah. Ada Kalau kayak gitu harusnya kita kayak kan pasti kita ada temen gitu, kita harus kayak tahu nih temennya cocok atau enggak buat dicurhatin. Kalau enggak ya gimana? Jadi balik lagi ke cara milih-milih temennya yang benar. Iya. Milih-milih temennya yang benar. Soalnya kalau nggak benar, acur. atau enggak kalau dari sisi temennya juga kayak harus lebih prihatin gitu ya, kayak kalau kayak sesekali ngecek kondisi yang Temennya, iya kayak itu pun udah lebih dari cukup, jadi kayak yang mau curhat ini kayak feels acknowledged gitu loh. Tapi kalau temennya juga susah gitu, sebenarnya contohnya nih, dia nih ada aja, udah pasti ada aja satu orang yang jadi support system buat banyak orang. Yang sedia buat dengerin gitu Iya, ya. SD buat dengerin. Itu gimana? Kayak berusaha reach out aja sih, kayak
sesekali kayak nanyain kalau misalnya kamu nggak apa-apa nggak gitu, kalau misalnya dia emang benar nggak mau cerita ya nggak apa-apa, yang penting kita udah kayak ada buat dia kalau misalnya dia pengen cerita, kayak kita nyediain ruang kalau misalnya dia pengen cerita, pengen nuangin dong semua pikiran dia, masalah dia ke kita gitu, kita oke kalau misalnya dia mau down. Bahkan kayak kita kayak misalkan dari perspektif support system, kita kayak Literally lifeline mereka kan. ya kayak kita slowly gain their trust lah. Bisa kan? Ya nggak gitu juga ya. Jadi kayak Jadi kayak ini ya, semakin mau curhat ini kayak jadi semakin kayak mau lebih open. terus bisa juga jadi kayak lifeline gitu kan buat mereka, biar nanti tiba-tiba iya oke. Habis itu Ya. oke, jadi habis itu kalian kalau ini ya terakhir bukan, masih banyak sih. Jadi ini kalau kalian mau ngebuat support system, kalian milih dulu orangnya. Enggak sih, kayak apa namanya, kalau misalnya di online ya, kalau misalnya di real life beda lagi caranya, tapi kalau misalnya di online kayak banyak orang yang kayak sering kayak tiba-tiba I feel sad gitu kan, kayak yang aku pernah tadi itu tiba-tiba kayak curhat non konteks, kayak kita bisa kayak tiba-tiba aja komen kayak I'm so sorry, are you okay? Terus kita kayak my dreams are open to you gitu. Jadi kayak buat ngerasa orangnya tuh nggak sendirian banget, kayak beneran ada orang yang kayak Care. iya care, peduli kalau misalnya pengen mendengarkan apa yang mereka lagi sulitin gitu. Kalau di real life Siapapun bisa jadi support system sih ya kalau dari kedengarannya. Tapi kalau kriteria, menurut kalian kriteria buat orang jadi support system yang bagus itu kayak gimana? Yang baik? Ya kan tadi kan kita udah agak senggol-senggol dikit, tapi menurut kalian ini secara terperincinya kayak gimana? Lebih ke sabar sih. Soalnya kalau misalnya orang cerita tuh kan gak langsung trust inti masalahnya gitu kan, kayak masih opening gitu lah. Jadi kayak kita harus kayak sabar kayak mau dengerin apa yang mereka mau, benar-benar mau ceritain apa yang benar-benar mereka kayak lagi pusingin gitu. Jadi kita jangan terburu-buru sama diri sendiri pas mereka lagi butuh kita gitu. Kayak misalnya kita lagi di sekolah terus itu kita ada tugas gitu kan, ada tugas buat besok. Terus habis itu ada teman lagi cerita, terus jadi kita jangan kebagi fokusnya kerja tugas sama dengerin mereka ngomong, jadi mereka kayak ngerasa didengerin, jadi mereka makin sedih gitu. Jadi kalau mau dengar orang cerita tuh jangan multitasking ya. Jadi kayak orangnya nggak ngerasa dihormatin gitu. Nanti kalau terus nanti malah reply-nya tiba-tiba lagi kerjaan SBK teknik, tiba-tiba mau nge-reply ya, lagi nulis ketik tugasnya teknik arsir adalah, tiba-tiba ngechat teman-temannya teknik arsir ditanyain ini gimana yang menurut tuh ya teknik arsir kan aneh gitu ya. Aduh kasihan banget itu ya. Nanti ya kalau gitu makin depresi nanti orangnya ya, makin sedih. ya intinya kalau ada masalah gitu jangan pendem sendiri lah, at least kayak ekspresiin dari mana media apapun yang sehat lah, kayak tadi media sosial yang private atau enggak kayak diary lah kalau mau keep it private. Terus jadi juga dari sisi yang support sistemnya juga harus lebih kayak ingin jadi pendengar yang baik, terus jangan ngejudge, jaga rahasia, ya pokoknya jaga rahasia. Iya bener, jaga rahasia. Mulutnya ada yang bocor, Iya, siapa yang bocor ya? Aduh nggak tahu
Ada banyak nih orang-orang yang suka bocor nih mulutnya. Kalian kamu pernah? Oh, pernah. Enggak. Kita mau ikut Super system. Berarti ini super sistemnya baik nih mereka berdua. Ya, Berarti kamu bukan super system bagus ya? kan belum ada yang mau curhat. Super sistemnya. Jadi ya Itu aja sih. Gitu aja. Solusi menurutku ya dari dua pihak itu ya. Yang satu harus di open, jangan terlalu tertutup. Yang satu harus yang mendengarkan dan ready buat ada ke yang pihak ini. Gitu. Intinya gitu sih ya. Iya sih. Oke, Gimana? dari semua obrolan tadi, jadi intinya adalah kita jangan biarin diri kita sendiri terlalu lama. Pokoknya kalau ada perasaan yang pengen dikeluarin, pokoknya keluarin aja, kayak ngobrol ke teman gitu, ke teman online, atau nulis diary juga bisa. Bahkan kalau ke AI juga bisa juga, tapi Iya, jangan Tapi tidak disarankan. Tidak disarankan. Jangan Tidak berlebihan juga ya. disarankan. AI itu bukan pengganti terapis. Oke. Iya, tapi kalau bisa orang tua sih yang paling gimana ya? Dari super system. Iya, harusnya paling jadi support system kalau bisa ya. Kalau bisa. Kalau orang tua tidak ya Kalau orang tua tidak bisa dipercaya, ya sudah tidak apa-apa. Kita bisa mencari lagi yang lain. mungkin kalau orang tua kita kayak agak gimana gitu, tapi ya setidaknya kita ada teman-teman lah yang bisa dipercaya. Iya. Iya. Satu kurang ada pasti ada kelebihan satunya. Ya, yes. Terus sama Balance. Oke, jadi itu saja dari kelompok dari episode 2 dari Jejak Suara 12.5. Mohon maaf apabila kita ada salah kata dan kita cabut.